Shalom, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam topik yang sama tentang Nias Selatan. Setelah beberapa tema topik saya angkat dalam video YouTube saya, malam hari ini kita tiba pada sebuah tema yang lain, yaitu K3 untuk Nias Selatan. Sekali lagi, tema kita saat ini, malam ini adalah K3 untuk Nias Selatan. So, apa itu K3? Keselamatan kerja seperti perusahaan-perusahaan? No. So, what's the meaning of K3? Mari simak baik-baik. Inti kenapa malam ini K3 diangkat ke permukaan adalah untuk menjelaskan bahwasanya memang K3 ini harus ada di Nias Selatan. Jadi K3 untuk Nias Selatan. K yang pertama adalah kabar baik. Ho ho ho. Haleluya. Ya, K yang pertama untuk Nias Selatan adalah kabar baik. Apakah tidak ada kabar baik di Nias Selatan? Ada. Tapi sekarang ini oleh akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, maka seluruh jajaran gereja di Nias Selatan, tidak peduli dia dari Lutheran, dari Pentakosta, Karismatik, Advent, Katolik, dan seterusnya, kita harus bersama-sama. Sekali lagi, kita harus bersama-sama mengemban tugas melakukan kabar baik. Ya, puji Tuhan, Nias sekarang dalam bentuk kepulauan. Dia sudah memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. 1 atau 2 kabupaten lagi, dia akan menjadi sebuah provinsi. Provinsi Kepulauan Nias. Nah, secara alam roh, itu juga menyebabkan ada banyak yang tidak senang jika ini boleh menjadi kenyataan. Karena kemudian bila ini menjadi kenyataan dan gereja mau, seperti saya bilang tadi, dia tidak peduli dari manapun dia, denominasinya, sinodalnya, itu akan menjadikan dia sebuah pulaunya Kristus yang sangat solid. But it's okay. Kita fokus dengan keadaan yang sekarang. Nias Selatan itu luas, men. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Ada banyak pulau, dan kita juga harus sadar gereja punya keterbatasan dalam melakukan tugas penggembalaannya sampai ke pelosok-pelosok. Tapi malam ini dengar baik, gereja yang ada di Nias Selatan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di perantauan Nias Selatan membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan kabar baik. Kabar baik itu sudah jelas Injil. Kabar baik itu sudah jelas firman Tuhan, Alkitab yang harus diberitakan. Tapi dalam konteks kekinian Nias Selatan yang sedang dicoba dihijaukan, maka kabar baik yang dibutuhkan oleh gereja-gereja di Nias adalah sebagaimana yang terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin selama ini jika kita membaca 2 Timotius ayat 16, 3 ayat 16 sebagai hamba Tuhan kah, jemaat kah, kita mungkin membacanya, tapi hari ini dalam situasi Nias Selatan perlu diperhatikan baik-baik demikian. Bermanfaat untuk mengajar. Salah satu kabar baik yang dibutuhkan Nias Selatan adalah pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
pengajaran-pengajaran yang akan membawa jemaat dan masyarakat. Catat, jemaat equivalent with masyarakat. Karena kenapa? Nias pulaunya Kristus. We are majority. Kristen adalah mayoritas di situ. So saya berani katakan jemaat adalah masyarakat. Benar? Nah, tapi hari ini kita membutuhkan pengajaran-pengajaran yang benar berdasarkan Roh Kudus. Lalu dikatakan menyatakan kesalahan. Hari ini dengar baik gereja, biarlah kita merasa tertemplak. Menyatakan kesalahan mungkin saya tidak bisa menghakimi. Selama ini masyarakat yang sedang diupayakan untuk convert terabaikan oleh kita. Dan kita tidak perlu berargumen, kita perlu datang kepada Tuhan. Katakan, aku mau pergi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada mereka yang di sana. Termasuk kami yang dari Batam. Ada 3 gelombang kami yang akan berangkat. Ada yang berangkat tanggal 19, ada yang berangkat tanggal 25, ada yang berangkat awal Juli. Nah, luar biasanya yang mau berangkat ini campur. Bukan orang Nias pun ada banyak. Karena kenapa? Mereka cinta Nias tetap menjadi pulaunya Kristus. Haleluya, kita lanjut. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan, catat baik. Bukan jemaat. Tapi kita para pemimpin gereja. Memperbaiki kelakuan. Mungkin selama ini kelakuan kita rata-rata air saja dengan jemaat. Artinya misalnya di sebuah pesta pernikahan. Engkau, saudaraku sebagai pendeta di sana, seyogianya engkau berani berkata tidak untuk tuonifare, tidak untuk rokok, tidak untuk sirih. Karena kenapa? Ciri-ciri daerah yang masih kuat okultismenya, salah satunya adalah yaitu tadi yang saya sebutkan, merokok, makan sirih, lalu minum miras. Dan itu banyak dilihat oleh jemaat yang ada dalam masyarakat. Tapi hari ini sebelum kau berani menyampaikan kabar baik, perbaiki kelakuanmu dan datang bertobat kepada Tuhan. Dan untuk mengajar, dikatakan mengajar kepada orang dalam kebenaran. Jika kita sebagai pemimpin, jika kita sebagai hamba-hamba Tuhan hidup dalam kebenaran, maka ajaranmu, pengajaranmu juga akan benar, dan itu akan diikuti oleh para jemaat Tuhan. Itu K yang pertama. K yang kedua adalah kehidupan yang baik. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan mengangkat hidup kita. Maka yang kedua adalah kehidupan yang baik. Saya sangat tidak setuju dikatakan masyarakat Nia Selatan miskin. Siapa bilang? Mungkin Anda yang mau mengobok-obok Nia Selatan, baru juga semalam 2 malam di Nia Selatan, lalu engkau berkata Nia Selatan miskin. Tahu grup band Kus-Plus yang berkata tanah ini tanah surga. Ya, apapun yang dilempar tumbuh. Saking suburnya Nias. Persoalan Nias bukan miskin, mereka sangat-sangat produktif. Dulu ketika cengkeh jaya-jaya di Nias, persoalan Nias adalah ketika mereka mau mengangkut itu keluar, Sibolga, Padang dan seterusnya, petaninya tidak berdaya dengan tengkulak. Singkat kata, saya katakan Nias tidak miskin. Catat itu baik-baik. Kehidupan yang baik dasarnya dari tadi yang di awal, K yang pertama, kabar baik. Ketika jemaat menerima pengajaranmu, kabar baikmu, dengan melihat buah hidupmu.
Artinya kita para hamba Tuhan, engkau bukan menjadi orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat, tapi orang-orang yang bisa dinikmati buah kehidupannya. Jadi K yang kedua adalah kehidupan yang baik. Amsal 10 ayat 20 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Halo gereja yang ada di Nia Selatan, adakah rasa haus dan lapar itu di tengah-tengah jemaat dan masyarakat? Saya mau katakan, susah kalau kita pertama-tama sebagai pemimpin kita tidak berubah. Tadi 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, memperbaiki kelakuan. Saya tidak menghakimi, tapi juga saya tidak hanya mendengar, saya melihat ada banyak hamba Tuhan kurang lebih sama saja dengan masyarakat kebanyakan. Merokok kalau merokok, minum tua kalau minum tua, sirik kalau sirik. Saya nggak tahu togel kalau togel di situ. Kita perlu bertobat. K yang kedua adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu juga tergenapi sebagaimana Ulangan 28 ayat 13. Kita akan terus menjadi kepala bukan ekor, kita terus naik tidak turun. Ulangan 28 ayat 13 dengan gamblang mengatakan. Jadi K yang kedua adalah kehidupan yang baik itu datang dari penerimaan pengajaran tentang kabar baik yang kita sampaikan sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang tidak bercacat celah untuk menyatakan kabar baik itu di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Lalu K yang ketiga, komunitas yang baik. Jadi K pertama kabar baik, K kedua kehidupan yang baik, K yang ketiga komunitas yang baik. Mazmur berkata di 133 demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 berbicara persaudaraan yang rukun, yang saya istilahkan dengan bahasa hari ini komunitas yang baik. Ketika komunitas yang baik tercipta, saya mau kasih tahu, angin pengajaran, usaha apapun yang datang dari luar mempengaruhi komunitas itu tidak akan pernah bisa tembus. Tidak akan bisa jadi karena kita punya komunitas yang baik. Salah satu inspirasi komunitas yang baik adalah kita baru saja memperingati Pentakosta, bukan? Coba baca di Kisah Para Rasul bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Komunitas yang baik. Maka di Nias ada pepatah, gamai dola. Komunitas Nias itu pasti ada gesekan, ada orang saudara kandung juga bisa berkelahi, bisa musuhan. Ada sebuah pepatah, tola airu tebai aitu. Jadi kalau ada angin pengajaran, orang-orang yang coba-coba menyusup ke Nia Selatan, saya mau katakan itu usaha dan upayamu yang sia-sia. Engkau bertobat dalam tindakan, jangan lagi coba-coba. Nah ini dia yang saya mau sampaikan tentang Nia Selatan hari ini. Dan kita akan terus bicara tentang Nia Selatan. Sampai Nia Selatan dimenangkan kembali. Sampai Nia Selatan benar-benar terpateri sebagai pulaunya Kristus. Sahabat, kami dari Batam juga akan melakukan perjalanan kami ke Nias. Kapan? Off the record. Untuk apa? Iya, biar nggak kecolongan lagi kita seperti barusan. So, topang kami, support kami,
Dan bila ada yang mau berdonasi, dalam video ini saya lampirkan juga nomor rekening. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan ini. Tuhan di Pulau Nias benar-benar menyatakan kasih-Nya. Sampai bertemu. God bless